Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya cintai, Pak Kadiskes dan Direktur Rumah Sakit. Secara teknis kita sudah diberikan penjelasan oleh Direktur Rumah Sakit maupun Petugas Kesehatan tentang kondisi COVID-1 yang pada hari ini sudah berdasarkan swab sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Tentu hal-hal teknis saya tidak ikut mencampurinya, namun kami ingin memastikan bahwa pelayanan pemerintah daerah tentu secara prinsip tidak terganggu, karena tadi juga saya menerima WhatsApp dari beliau dan kita syukuri kondisi beliau baik dan bisa melakukan direktif via telepon, dan beliau juga berkomitmen hal-hal yang prinsip beliau masih bisa bertanda tangan. Dan yang kedua, beliau untuk hal-hal yang bersifat harian itu saya ditugaskan untuk melapor sekaligus disposisi harian nanti oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi prinsip, sekali lagi pertanyaan Pak Suhaidi, apakah pemerintahan ini masih dipastikan lancar? Saya memastikannya kegiatan atau pelayanan pemerintahan daerah masih lancar, karena malam ini pun saya langsung didirektif oleh Pak Bupati terhadap dua hal itu. Yang pertama, hal-hal yang bersifat prinsip karena kondisi beliau masih baik, hanya isolasi mandiri, beliau sanggup bertanda tangan. Namun demikian, beliau juga mendirektif yang kedua untuk melaporkan, mengkonsultasikan sesuatu yang bersifat harian ke Bapak Wakil Bupati. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu saudara, tentu dengan tidak mengesampingkan medis, bahwa ancaman COVID-19 ini berpeluang sebenarnya untuk memaparkan kita semua, tidak ada kecuali. Karena itu upaya-upaya kita untuk terus mendisiplinkan masyarakat, kita tidak boleh lengah sedikit pun, itu tetap menjadi atensi dan menjadi prioritas kita ke depan. Jadi kita tetap tenang. Alhamdulillah kondisi beliau Bapak Bupati juga baik-baik saja. Yang kita jaga ini kan tanpa gejala lalu menularkan yang lain. Karena itu teman-teman media juga dengan posisi duduk sekarang ini sebenarnya tidak menjaga jarak, karena secara protokol kesehatan betul-betul masker tetapi tanpa jarak sudah masih berpotensi. Marilah kita membiasakan diri menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa mencegah lebih baik daripada itu. Mungkin yang dapat kami kasihkan kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan beberapa berita informasi terkait dengan adanya berita yang terlanjur tentang hasil pemeriksaan Bapak Bupati. Pertama, kami sampaikan bahwa kondisi dari Bapak Bupati itu dalam keadaan baik dan beliau melakukan isolasi mandiri di toko. Kemudian dari hasil swab yang kita lakukan di Rumah Sakit Dr. Raden Jonoslo, itu beliau terkonfirmasi positif. Beliau memang memiliki beberapa faktor risiko, antara lain karena beliau berkaitan dengan tugas yang dan tanggung jawab yang beliau emban. Beliau melakukan perjalanan keluar daerah dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan kami dari pihak dinas kesehatan maupun dari rumah sakit, kami ini akan saya disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Raden Jonoslo akan menyediakan waktu untuk rekan-rekan
mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas yang ingin ditanyakan kepada kami, sehingga apa yang kami sampaikan itu tidak bias dan tidak menimbulkan hal-hal yang informasi yang tidak jelas. Mohon maaf. Jadi kami persilakan itu yang bisa semua kontak erat. Kemudian kami akan lebar kontak erat pertama ke kontak erat berikutnya. Tentunya apabila memang dari salah satu notifikasi kami memang harus kita lakukan pemeriksaan atas izin pimpinan, kami akan lakukan pemeriksaan. Sekarang kita ada pedoman bahwa dari satu kasus yang terkonfirmasi, kita paling tidak harus men-tracking, bukan berarti harus memeriksa, men-tracking paling tidak 30 orang. Sehingga ini menjadi pegangan kita sesuai dengan pedoman surveillance yang baru untuk COVID-19. Mungkin ini penjelasan dari kami. Di dalam penanganan COVID-19 kita sudah menjalankan protokol itu standar berlaku untuk semua. Tapi tugas-tugas teknis tentu dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Hal itu nanti bersifat hilir akan ditangani oleh direktur rumah sakit Raden Saleh. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah terlatih. Pasien 0102 itu menjadi dari Lombok Timur. Pengalaman kita menangani COVID sekian lama ini, insya Allah membuat kita tugas Lombok Timur itu terlatih untuk menangani hal-hal seperti itu. Saya harapkan semua tenang, dan Pak Bupati pun secara pribadi beliau mengatakan silahkan dibuka di umum, tidak ada yang kita rahasiakan, karena memang pada saatnya nanti ya bisa jadi COVID-19 ini juga menjadi flu biasa, tapi karena proses penularannya yang cepat, akhirnya membutuhkan sebenarnya kejujuran para pihak, kejujuran kita semua, dan tidak menjadi hal atau orang dulu mengatakan aiblah, tidak menjadikan kekhawatiran yang berlebihan, karena menurut banyak orang kekhawatiran itu kan beda dengan kewaspadaan. Khawatir ini pada saat kita sudah lemah baru kita menyesal, tetapi kalau waspada itu ya sebelum ada hal kita sudah selalu menerapkan protokol COVID-19. Memang pejabat-pejabat publik tentu lebih beresiko karena ya beliau juga mungkin kelelahan, fokus dan sebagainya. Karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua di tengah pandemi ini. Ya kita harus menyeimbangkan antara hal-hal pekerjaan kita dengan kondisi kesehatan kita. Tapi sekali lagi kabar baik saya dapat langsung dari beliau. Alhamdulillah kondisi beliau membaik, sekaligus pada awak media dan masyarakat Lombok Timur. Mudah-mudahan kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang. Mari kita doakan pimpinan tertinggi dari Lombok Timur diberikan kekuatan dengan perawatan yang intensif, beliau segera pulih, supaya tentu harapan kita beliau bisa segera pulih dan menjalankan tugas sebagai bupati seperti itu. Mungkin harapan. Dan telah ada hasilnya ya, sebagaimana diungkap pada hari ini bahwa beliau terkonfirmasi positif. Dan untuk pengambilan swab yang dilakukan 1 kali pengambilan swab ya, dan hasilnya seperti yang kita ketahui bersama pada malam demikian. Memeriksa swab terhadap kontak-kontak erat dari Bapak Bupati, terutama di lingkungan Pendopo 1 ini, dan sementara belum kami dapatkan hasilnya, sehingga kita belum bisa merilis data dari hasil tracking yang kami lakukan. Hanya kami sudah melakukan pemeriksaan kepada Bapak Wakil Bupati, karena Bapak Wakil Bupati merupakan salah satu merupakan pendamping dari Bapak Bupati, artinya berisiko, dan sudah keluar hasilnya tadi sekitar jam
5:30. Beliau negatif. Jadi seperti ini. Kalau untuk lingkungan erat, kontak erat dari Bapak Bupati, terutama sekali di Pendopo Sandu, kami sedang lakukan pemeriksaan swab. Berapa orang? Ada 8 orang yang sedang kami lakukan swab pada saat ini.